Halo semuanya, kembali lagi bersama Rambut Mail di sini dan ya episode kali ini spesial bulan Mei tanggal 2 dan ya BTC tadi malam ngehit ke 97.000. Ya, kemarin ada yang bilang di saat CV Balbul disitulah saya short. Marginmu berapa nge-short? Udah pasti liquid duluan. Ups. Canda ya. Nah, jadi ya ada beberapa hal yang mau aku sampaikan karena ada berita buruk juga ya dari koin favorit aku, dan salah satu koin favorit aku yang dulu juga sering aku bahas sebelum bear market ya, sempat bear market yang waktu dari Januari, Februari, Maret, April ya. Itu bear market yang cukup ekstrim untuk altcoins ya, semua altcoins, nggak cuma si koin tersebut. Tapi aku nggak tahu ini penyebab pastinya apa, apakah hanya karena harganya yang turun atau problematik di timnya. Ya kita lihat dulu beritanya yang satu ini. Nah jadi di sini Coinbase melisting Move pada Desember 2024. Lalu sejak saat itu nilainya turun 90%. Nah kalau aku cek sebenarnya itu belum 90% guys, itu baru sekitar 86 ya. 86%. Tapi kalau misalnya ke bawah lagi nih ya mungkin bisa aja ya kalau dia membulatin sampai ke 90% gitu ya. Tapi at least sekarang itu udah udah minus gitu ya, sebesar 86%, yang cukup banyak ya, 86%. And then dia bilang memutuskan untuk mendelisting Move. Ya, memang mereka belum delisting, tapi tradingnya sekarang lagi disuspend gitu karena harganya yang udah lumayan jauh juga. Terus ada berita terbaru nih, aku tadi ambil dari Twitter mereka ya. Rusi Mance ya, salah satu co-foundernya ya, si Move ya, diskors dari Movement Labs di tengah penyidikan. Kami mengkonfirmasi bahwa Mance telah diskors dari Movement Labs. Keputusan ini dibuat mengingat kejadian yang sedang berlangsung karena peninjauan pihak ketiga masih dilakukan oleh Groom Lake terkait tata kelola organisasi dan insiden terkini yang melibatkan pembuat pasar atau market maker. Ya dari bahasanya udah jelas ya skandalnya apa ya. Kalau di kripto itu skandalnya sebenarnya satu aja guys ya. Gak pernah ada skandal lain-lain ya. Kalau nggak jualan token daripada yang ditata kelola atau di supply dev ya, lari bawa tokennya. Dua itu doang di kripto. Jujur aku selama dari 2018 ya, 2019 lah aktifnya, 2019 baca-baca berita ya, itu cuma dua ya, antara dia melarikan diri atau dia jualan gitu. Ya dia melarikan diri ini juga bisa lewat hacker. Dia bayar hacker, suruh bawa lari, terus dia mengundurkan diri, dia lari, hackernya balikin ke dia baru bagi dua. Itu udah lumrah lah ya di kripto ya. Untuk hal yang kayak gitu tuh udah biasa banget gitu ya. Nah tapi sayangnya di sini untuk kripto ini, untuk Move ini ya, dia koin bagus gitu karena belum ada koin yang sefundamental sama dengan beliau gitu. MoveVM menggabungkan Aptos dan juga Sui gitu melalui Move gitu. Ini kan keren gitu karena bahasa pemrogram untuk Move itu baru kalau nggak salah 4 koin ya. Aptos, Sui, Move dan juga Supra. Kalau nggak salah Supra juga, kalau nggak salah aku, karena aku belum research juga untuk si Supra, dan ya sudah hilang dari pasaran dan kita nggak tahu sekarang Supra kemana gitu ya. Nah terus juga ya BTC aku masih hold, tapi sekali lagi ya ini udah nggak full margin. Contoh nih full margin nih, aku long leverage 125 ya kan. Terus marginnya misalnya $15 misalnya. Ya $15 kalau kalikan dengan sekarang ya, ini kan hampir 2.000, let's say 2.000 berarti 20 kali ya, 20 kali dari uang aku $15 itu jadi berapa ya, 10 kali aja $15 150, jadi 300-an. Nah udah nggak segitu gitu, jadi udah aku ada yang TP dan ini sisa running 20%-nya aja. Kenapa? Ya tetap aku TP bertahap guys ya, karena trauma juga kejadian yang kemarin, nggak ITP biarin tinggi malah balik entry atau bahkan minus gitu. Itu pelajaran banget sih. Nah ini Sol masih juga, dan rata-rata sih udah di TP ya, jadi jangan khawatir ini udah nggak full margin lagi gitu ya. Nah lu marginnya kecil banget bang, iya lu lawan dulu nih leverage-nya max kayak gini untuk nyari 1000% kayak gitu ya. Nah jadi ya memang gue kayak gitu ya, margin kecil, leverage mentok, koinnya banyak gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sama aja. Kalau kalian entry 2 posisi
Ya, misalnya dua posisi kalian marginnya $1.000 ya, aku dengan 50 posisi lebih dari $1.000 kayak gitu ya. Jadi ya sengaja. Kalau aku mau main 1-2 koin aja margin belasan ribu bisa juga. Cuman terlalu apa ya, terlalu apatis gitu untuk trading features dengan margin yang kurang wise kayak gitu. Mending aku main margin kecil, leverage gede, cuan terus, no loss adalah dikit lah ya. Paling salah entry nih, cut dulu, entry lagi di bawahnya. Ya itu sering terjadi karena ya namanya tadi candlestick manipulation ya kan. Nah kayak gitu. Oke, kita mau bahas BTC ya sebenarnya. Dan ya jujur aku BTC no komen ya. Karena sesuai yang aku bilang kemarin, next target 102.000. Dan sebelum ke 102.000 di sini pasti akan ada retest dulu. Karena nggak mungkin tiba-tiba tek satu candle panjang $6.000 ya. 96 ya. 96 ke 102 itu impossible banget gitu. Naik satu candle sekitar berapa? $1.000 $6.000 kayak gitu. Tetap akan ada retest. Dan ada harinya nanti di mana liquidity itu banjir gitu. Jadi artinya ya biarpun dia nggak sehari dia naik, tetap akan mungkin ada 2-3 hari tek yang candle-candlenya tuh modelan kayak gini ya. Tek open close cantik, open lagi ya. Jadi ada 3 hari atau 4 hari yang membuat candle itu really stronger gitu. Jadi sangat kuat ya. Habis itu ya pasti akan ada dibikin manipulation sweep atau retest yang membuat let longs ya, atau yang long terlambat itu terlikuidasi. Ya gitu-gitu aja sih ya. Belum ada perubahan yang signifikan. Cuman ya sangat disayangkan ya move aja sih ya. Move ini sangat-sangat bagus menurut aku ya. Cuman ya namanya udah kena skandal ya apa boleh buat. Ya kan, jadi harus terima. Oh ya, jujur aku nggak beli move sama sekali karena full airdrop. Kemarin dapatnya sekitar $3.300, sekarang sisa $400 lagi apa mau dikata. Ya, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.